Kebanyakan dari kita pasti penasaran, gimana sih cara membaca grafik seperti ini supaya tahu prediksi harga kedepannya itu akan seperti apa? Apakah harganya ini akan naik ataukah harganya ini akan turun? Semua strategi kalian coba, semua indikator yang bagus-bagus kalian juga coba, sampai rela ikut sinyal orang lain yang win rate-nya bagus. Sudah kalian coba juga, tapi tetap tiap kalian trading kok minus. Trading minus lagi. Padahal dengan basic market yang sederhana aja, kita bisa kok profit 50% dalam sebulan. Analisa cuman modal kotak sama garis kayak gini nih, tanpa indikator apapun. Aku coba buka-bukaan aja hasilnya. Contoh yang kita lakukan ya. Di sini kalian bisa lihat, untuk modal awalku itu $10.000. Risk percentageku itu tidak lebih dari 1%. Jadi setiap $100 aku cut pasti. Oke. Dan total sudah growth ke $15.480,18 sen. Detail. Jadi sini kita udah growth 50%. Win rate-nya 72. Mana detailnya di sini kalian bisa lihat. Grafiknya ada pergerakannya. Kemudian di sini ada grafik risk-nya juga. Bukan berarti kita nggak pernah minus ya. Kita pernah kok minus nih. Tapi lihat 0,5%, 0,5%. Bahkan sempat spike 12% kita sehari. Ya, it's market man. Dia akan menuju ke orang yang punya kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan. Win rate kita 72% ini. Nah, aku mau highlight di bagian tanggal 15 Juli pas kita trading bareng di sini. Ini adalah yang kita lakukan. Ada loss? Ada, Pak. Bukan berarti kita profit terus ya, sehari lossnya ada. But lihat percentage-nya. Ketika kita profit bisa 1,3% ya, kecil itu. 1,4%, 1,5%. Bagi kalian mungkin kecil, bagiku ini udah cukup, aku cut. Dan di sini ketika loss, lihat percentage-nya 0,2, 0,1. Jadi ada gap antara stop loss sama take profit. Take profit lu cut 1% up, stop loss lu cut 0,4% below. Ada gap kan antara 0,4% ke 1% up. Nah, percentage gap ini adalah profit kalian. Jangan begitu kalian trading, kalian pengennya 100. Gapnya nggak ada, karena begitu loss 0. Pasti udah itu aku jamin. Jadi begitu kalian taking profit, lu hitung taking profitku 1,5%. Setiap dapat 1,5%, aku slice cut. Tapi ketika lossku, let's say 0,2%, ya aku cut. Ya berarti kan tinggal 1,5% dikurang 0,2, yaitu adalah persentase gap tiap kalian trading profitnya tuh segitu. Tinggal lihat modal kalian berapa. Modal kalian $100, kalian cuman gapnya 1%, ya kelihatannya pantas kalian tidak puas dengan hasilnya. Karena yang salah itu kadang di modal. Strategi yang kita lakukan ini semuanya good man. Selalu ada gap daripada stop loss sama take profit. Tapi ketika kalian modalnya kekecilan, oke, kalian jadi tidak puas. Emosi yang berpengaruh, logika udah hilang. Coba gedein modalnya. Cari gap antara taking profit sama stop loss. Ini lumayan loh untuk hidup gitu. Dapat juga loh persentase 50% dalam sebulan ini ya. Starting dari 1 Juli terus kita catat sampai 22 Juli. Bahkan kemarin loss streak juga kita catat. Ini loss semua nih dari sini, oke? Kita loss semua, literally loss semua nih. Ada. Tuh, tapi lihat loss ya, 0,16, 0,08, 0,14. Jadi sangat kecil. Nah, mappingannya mana? Mappingannya kita share seperti ini. Kita contoh mappingannya kemarin. Ada JPN 225, kita take profit 160 pip. Ini yang ku share. JPN 225. Jadi apa adanya yang ada di Discord ini. Kemudian ada apa lagi? Ada Nasdaq. Kemarin kita dapat profit sangat banyak ya. 130 pip. Nah, kita call lagi gitu, memanfaatkan gap level. Kemudian mana lagi? Di sini ada lagi kita US 30 juga kita dapat. US 30 ini adalah callan kita. Oke, this is what we did gitu. Inilah trading seharusnya dilakukan dengan cara yang benar. Dan juga teman-teman di sini bisa kirim jurnalnya. Jadi teman-teman di sini yang ikut di ATH, yang ikut yang ada di deskripsi video itu udah ada. Kalian join aja linknya di Discord. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk hasil teman-teman ini untuk jurnal mereka. Jadi jurnal kuku post, oke, seperti ini. Ada semuanya detail.
performance kita post, loss track juga kita post, tenang ya, kita apa adanya, ada rekamannya semua. Ini tiap hari nih gitu. Kemarin kita 2 hari yang lalu kita profit 100%, yang ini kita BEP 0. Jadi bener-bener 0 kumulatifnya gitu. Ya apa adanya aja. Jurnal member juga kita post. Kemudian setiap live trading, mereka juga di sini kalian bisa lihat ya post hasil tradingannya, loss, post loss, profit, post profit. Di sini kalian bisa lihat ada lossnya juga. Tapi lihat ya persentase profit sama lossnya gitu. Selalu ada gap. Kita selalu tekankan itu gap nih. Lihat lossnya $1, begitu profit $6, $3, $3. Ada gap. Itu yang harus kalian lakukan. Tapi mesti diingat ya bahwa ini bukan akun utamaku. Ini adalah akun pecahan dari akun utama. Jadi buat aku, uang $10.000, uang $300 adalah uang yang sangat kecil. Cari duitku terbesar bukan lewat cara ini. Tapi cara ini juga tetap kok. Namanya duit tetap duit. Ini ada akun besarku, aku buka-bukaan di sini. Kita akan fokus di bagian year to date growth. Nah, di sini awal modalku itu sekitar 5-6 M. Nah, ini adalah awal aku masukin sekitar dari Januari itu ke April. Jadi aku masukin pelan-pelan. Kemudian aku biarin dan lihat pertumbuhan growth-nya. 6 M ini sudah akan going up ke 10,6. Jadi menuju ke 11 M. Ya ini adalah penghasilan duit terbesarku. Dari growth yang kiri ini ke kanan. Gitu. Ini terbesar, ini akun besarku. Dan gameplaynya tentu berbeda. Tapi again, namanya duit, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetap duit. Tetap kita bisa belikan sebuah barang atau sesuatu kebutuhan kita. Sebelum kalian nyentuh level ini, kalian harus berjuang dulu di level uang kecil. Kuatin ilmu marketnya dulu. Tapi di sisi lain, aku juga ada akun khusus scalping. Ini aku coba buka-bukaan aja. Di sini kelihatan ya untuk HP ku. Di sini aku deposit $300. Nah, $300 aku trading nih. Oke. Di sini udah growth ke angka 1130 dan ini udah realized profit. Udah ku withdraw. Ya ada juga akun yang kayak gini. Maksudnya memang akun untuk scalpingan aja. Bukan akun besarku yang tadi, yang penghasilnya miliaran gitu, beda. Untuk scalping kayak gini, biasanya aku cari yang aman-aman aja, yang skor legalitasnya wajib rata kanan. Nah, aku pakainya aplikasi XM Global, karena skor legalitasnya ini nyaris sempurna 9 dari 10. Minimum depositnya juga kecil ya, ini 300 ribuan. Meskipun di sini aku $300, kamu bisa start 300 ribuan aja. Apalagi XM sekarang lagi ada promo cashback sesuai dengan volume trading yang kalian lakukan di beberapa page di video ini. Nah, ini membantu pemula banget. Cek aja link download XM sudah aku taruh di deskripsi video. Karena market ini adil banget, Pak. Kalau kamu belum sanggup hilang jutaan, maka kamu belum layak dapat puluhan juta. Kamu belum sanggup hilang puluhan juta, maka kamu belum layak juga dapat ratusan juta. Belum sanggup hilang ratusan juta, belum layak dapat miliaran. Jadi nggak ada ceritanya, gue cuman mau hilang 1 juta tapi dapatnya ratusan juta. Nggak ada, bos. Di skip puluhan jutanya, nggak ada. Nggak realistis banget. Ayo, mulai dari sekarang. Sejak kalian nonton video ini, yuk, come on, man. Berpikir logis di market. Sekarang waktunya aku perbaiki. Ku bore up kalian. Dengan cara pemikiran yang logis, dengan strategi yang logis. Kunci utama dari trading itu, ya again, mengikuti flow uang besar kemana bergerak. Tapi masalahnya tidak ada institusi besar manapun yang mau terbaca, ambil posisi di mana dan kapan, seberapa banyak, nggak ada itu. Gini loh cara membaca institusi, nggak ada bos, institusi manapun nggak ada yang mau dibaca. Itulah alasanku kenapa aturan basic marketku itu sangat ketat. Karena begitu aku join di market analyst global, pas aku seleksi, pas aku masuk ke sana, akhirnya jadi market analyst di broker international di sini, itu banyak realita market yang aku pelajari dan aku baru tahu. Anjir. Itulah alasanku kenapa aku sangat ketat sekali. Hayalanku dulu, wih aku keterima market analyst, keren banget strategiku. Ternyata enggak, Pak. Begitu jadi langsung disuguhkan, pleng realitanya. Aku nothing di sini. Aku ini kayak bodoh gitu, ibarat kayak dikelilingi orang kaya nih, orang yang sudah berjas, terus mobilnya udah gila-gilaan, terus aku muncul di sini kayak rakyat jelata di dunia market global. Ya realitanya langsung, wah dihabisin. Akhirnya aku pelajari di situ. Nah, aku tahu
tahu apa aja yang kalian mungkin belum tahu. Kemudian aku tahu juga banyak realita yang kebanyakan orang salah kaprah untuk men-treat sebuah market ini sendiri. Banyak orang ini support langsung buy, resist, enggak selalu kayak gitu, Pak. Nah, makanya di sini aku coba praktekkan terkait dengan zone to zone market. Nah, gimana cara aku trading zone to zone kayak gini? Ini kan zone to zone nih. Nah, ini kan zone to zone yang cuman pakai kotak-kotak itu. Jadi dari zona bergerak, zona A udah dapat, kita biarin marketnya berbentuk lagi sampai ada zona B baru kita manfaatin, bergerak lagi zona C baru kita manfaatkan. Nah, gimana? Inilah yang kemarin kita baru lakukan. Nah, yang baru kita lakukan, literally baru aja kita lakukan. Contoh kemarin kita di EuroJPY, ini juga yang kita lakukan nih, zone to zone, ambil demand. Kemudian di sini GBP/JPY juga zone to zone, ambil demand gitu. Cuman ini stop loss-nya kemarin kita adjust sedikit karena kita harus ikuti narasi market. Nah, belum paham kan? Yuk kita belajar. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa yang kita lakukan adalah melihat dulu zone to zone dari narasi market. Di market narasi zone to zone, di sini kita melakukan point of view selling pressure di JPYX. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Mana yang pas aku share analisanya di sini ada, Pak. Nah, ini yang pas aku share. Jadi kita lihat di sini ada zona selling namanya. Zona selling ketemu drop level. Kok bisa drop level? Lihat di kirinya ada apa? Ini drop, Pak. Nah, ini drop. Clear banget dropnya. Drop terus. Kena area naik. Jadi pas ini kita nggak manfaatkan. Pas naik gini kita nggak manfaatkan. Maka kita biarin marketnya bergerak. Pas kesentuh supply, makanya market itu momentum, pas kesentuh supply, shred, kita share. Share-nya kayak gini ya, kok pas tadi aku di Discord, kemudian langsung hasilnya kayak gini. Ya udah, gimana hasilnya? Clear. EuroJPY, TP2 langsung naik kencang. Momentum naik ini yang kita tunggu. Kenapa turunnya nggak lu ambil kok? Karena ya dia lagi naik. Nih. Siapa yang nge-sell di tren naik? Ini udah aturanku ya. Pas aku di market analyst juga harus berteman sama tren. Following the trend is always ditaruh di otak, di brainwash pokoknya. Lu jangan sampai melawan tren. Ibaratnya sekarang lagi masa-masa tren lambut komahir, tiba-tiba lu muncul dengan botak gitu. Kan pasti lu dilihat, ngapain sih bodoh nih gitu. Ibaratnya gitu. Meskipun ya balik lagi, preferensi. Kadang orang botak juga nyaman, komahir juga nyaman. Cuman kan terlalu mencolok gitu. Di market lu terlalu mencolok, lu dicaplok, Pak. Gitu. Di market kita cuman ikut big player-nya kemana, itu doang yang bisa kita lakukan sebagai orang kecil, Pak. Jangan sok-sokan jadi big player, sok-sokan membaca big player. Sekali lagi, there is no institution yang mau kebaca. Masuk kapan, di mana, dan berapa banyak. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Stop dibodohi hal kayak gituan. Jadi ibaratnya itu tuh kayak dapurnya mereka. Nggak ada orang yang mau sharing dapurnya mereka isinya apa. Nggak mau pasti. Gitu. Ini EuroJPY. Kalau kita bukain semuanya ini GBP/JPY. Semuanya naik. Semuanya naik. CHF/JPY. Tuh langsung TP2 semua. AUD/JPY. Nah sekarang kita coba belajar gimana cara trading zone to zone. Kita clear aja dulu ini. Kita download dulu deh, karena kita belum posting ini sebagai update di Discord. Kita coba hilangkan. Nah, ketika teman-teman mau trading zone to zone, oke, ketika hal kayak gini terjadi, ini kan lagi naik kencang, yang harus kalian lakukan adalah cari demand. Naik cari demand, turun cari supply. Itu doang aturannya. Itu zone to zone. Oke, anggap kemarin market itu berbentuknya itu kayak gini. Anggaplah di sini ya, berhenti. Oke, berhenti di sini. Nah, di mana yang kita patokin sebagai demand? Pasti ini dulu dong. Klek. Nah, kemarin kita mantau pas live trading itu mantau di sini sebagai demand zone. Kita tungguin beneran nggak sih dia berhenti di situ? Nah, kemudian kita play di sini kita bisa lihat ya market. Ditembus demand yang ini. Ini exactly pas aku live ya, ditembus. Apa yang kita lakukan ya adjust. Demand-nya di mana lagi ya? Di sini ada nih. Oke. Pas aku di sini, kemarin aku bentuk, loh, market kok udah mulai buying pressure di atas ini. Nih. Namanya kita ngikut market ya kita adjust lah. Oke, berarti di sini. Market itu tidak selamanya simetris, Pak. Lu bikin demand harus berhenti di situ, nggak selamanya. Ya udah. Ketika buying pressure terbentuk di sini, klek gitu. Oke, clear. Ya udah kita resikokan, anggap di sini kita ambil long,
Kalau aku longnya itu agak di bawah, cuman nggak apa-apa, ini contoh. SL wajib di bawahnya di main zone. Aturanku tuh tidak boleh lebih dari 30 pip. Jadi aku ambil agak sini kemarin. Karena time frame yang aku pakai lebih kecil daripada H1. Jadi di sini ini kenanya 40 pip, kemudian 1/1,5 STP level. Nah ya udah seperti ini. Kemudian kalau kita play yang kita lakukan kemarin, give me a second dan langsung sangat kencang sekali untuk Euro JPY meraih TP1 kita. Gitu. Nah, catatannya ketika teman-teman mau zone to zone trading di sini, ingat ya yang tadi naik demand, turun supply, kalian harus validasi area ini yang tadi adjustment demandku dari sini menuju ke sini itu karena narasi indeks, Pak. Narasi JPYX kemarin pas kita lakukan ketika pas dia muncul ini, oke? Muncul baru selling, ini masih kita tunggu ya. Pas terbentuk klek 1. Nah, ini ternyata Euro JPY-nya sudah bergerak naik. Makanya demand-nya aku decision making ya udah aku naikin. Gitu. Di sini turun, kita nyari, ini kan turun ya. Jelas banget turunnya. Kita nyari supply gitu. Begitu di supply dia udah validasi rejection, yuk kita ikutin, langsung aku post ini. Mana postinganku? Ya ini aku post. Nah, literally pas itu terbentuk aku post langsung. Nih lihat. 10% buying, 10% selling, 80% waiting. Dan ya, kalau kita lihat di sini kita play, setelah itu terbentuk dan boom 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 terus turun ke bawah. Euro JPY terus boom 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 terus turun ke atas. Ingat aturan ini. Kita udah belajar kan JPYX index kemarin, anak-anak ATH harusnya tahu gimana gameplay JPYX narasi, terus kita kawinkan sama zone to zone market. Narasi indeks kena supply, narasi SSX JPY kena demand. Klek ketemu, selling pressure, buying pressure, yang ini selling, oke, yang JPY selling, yang Euro JPY buying, klek 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 klek, enak. Gitu ya. Wes gitu aja sih basic market yang bisa buat aku profit di atas 50% per bulan, dan itu transparan semua. Kalau belum paham, coba ya, tonton video ini nggak cuman sekali, tonton ulang, santai, kalem. Video ini tetap ada kok di YouTubeku. Tonton, kalem aja. Sambil kalian catat, sambil kalian tonton ulang gitu. Stop mikir keberuntungan di market. Ya memang ada chance-nya. Cuman kecil banget kalau kalian mau ngarepin cuman keberuntungan. Uang itu selalu ya, ini aturan uang di market, akan datang kepada siapa saja yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan kemampuannya.